Nah, baju pertanyaan mengenai warisan keluarga terdiri dari Hero Agam, Tiro Inem, dan Tiro Mak. Kebetulan Bapak almarhum. Karena kesepakatan, warisannya kebagi sama. Ya, jadi ini iban secara hukum. Baik, makasih. Ya. Ya, seperti yang saya sampaikan, kesepakatan bukan hukum faraid, tapi ini masuk dalam hukum beri memberi, hibah menghibah, orang hidup dengan orang hidup sesama ahli waris. Beri memberi ini tadi ada sebuah kasus, ada seorang yang meninggal dunia, kemudian ia masih punya ibu, nenek dari anak-anaknya, tidak ada kakek, lain tidak ada. Yang meninggal itu kira-kira laki atau perempuan, Pak? Laki. Dia punya istri, mama anak-anak ini masih ada, berarti ada istri. Dia punya mamanya, punya istrinya, punya anak laki 3, punya anak perempuan 1, begitu ya. Nah, yang pertama, kalau hukum Allah yang ditetapkan oleh Nas wajib untuk diperkenalkan agar kelima orang tadi tahu dulu hukumnya. Itu penting. Mereka tahu dulu, bukan masalah ngambil, tahu. Mamanya 1/6. Udah, mama punya hak 1/6. Ibu, istri daripada almarhum, ibu dapat 1/8. Sisanya adalah setelah potong 1/6 dan 1/8, semua yang tinggal adalah milik daripada anak laki-laki 3 dan anak perempuan 1. Perkenalkan hukum dulu. Karena ada angka 6 dan angka 8, angka pokok yang paling kecil 24. Itu asal masalah disebut. Itulah kaifiyat tawzi'. Kaifiyatut tawzi' dalam ilmu faraid, bagaimana cara untuk menghitungnya. Cara menghitungnya, 1/6 untuk ibu, 1/8 untuk istri, sisa untuk mereka. Sisa dari mana? Kalau sisa dari 1/6, ya ada 1/8. Maka antara 6 dan 8 dicari satu angka yang paling kecil. Yang habis dibagi dengan 6, habis bagi dengan 8. Angka paling kecil, habis bagi 6, habis 8, hanya angka 24. Disebutlah 24 itu sebagai angka pokok. 1/6 daripada 24, 4 bahagian. Dan 1/8 dari 24, 3 bahagian. 3 tambah 4, 7. 24 dikurangi 7, tinggal 17. Semua tirkah setelah dihitung dalam bentuk angka atau nilai. Semua harta tidak dalam barang, tapi barang itu dilabelkan dengan nilai. Mobil berapa, ini berapa, ini berapa. Totalnya 2 miliar misalnya. 2 miliar dibagi 24. Dibagi 24. Karena itu angka pokok. Nilai seluruh harta dijadikan sebagai tirkah, dibagi kepada 24 pada angka pokok. Nah, maka 3 bagian untuk hak istri, 4 bagian hak kakek, sisa 17 bagian daripada berapa nilai tadi yang dibagi-bagi. Kalau misalnya kita umpamakan nilai daripada semua peninggalan almarhum 24 miliar, berarti milik istri 3 miliar. Milik mamaknya 4 miliar. Tinggal wang 17 miliar. 17 miliar kalau menurut hukum dibagi 7. Laki-laki dikali 2 jadi 6. Perempuan 1. Jadi 7 bagian. 17 miliar bagi 7. Laki-laki ambil 2. Belum dibagi.
diperkenalkanlah 17 miliar bilik kalian, masing-masing kalian ada sekian, untuk mamak sekian, untuk ibu sebagai isteri sekian. Baru dapat sekian. Sekarang baru, apakah mau ngambil seperti ini atau mau hibahkan kepada sebahagian yang kecil daripada yang besar? Kalau mereka semuanya 3 tambah 1 anak perempuan tambah mamaknya dan tambah isterinya, mereka semuanya ada 6. 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 ibu, 1 isteri. 6. 24 dibagi 6. Ya, 24 dibagi 6. 24 miliar tadi. Dibagi 6. Sama dengan masing-masing mendapatkan 3 miliar. 4 miliar. 4, 6. Betul ya? 24 kalau dibagi 6. 4 miliar. Ibu seharusnya dapat jatah 3 miliar. Isteri. Kalau mamaknya pas dibagi menurut hukum 4 miliar, dibagi sama rata 4 miliar juga dia. Ya. Anak laki-laki yang seharusnya dapat 6 miliar, sekarang dia dapat 4 miliar juga. Ya. Anak perempuan mungkin dapatnya dia hanya sekedar 2 miliar, tapi dia dapat 4 juga. Jadi dalam hal itu, yang 4 miliar satu orang dibagi 6. Tentu saja ada di antara ahli waris yang lebih gede seharusnya Allah berikan, tapi dapatnya lebih kecil. Ada di antara ahli waris yang lebih kecil dapatnya, tapi menjadi lebih gede. Seperti isteri dan anak perempuan tadi. Kalau mama 50-50, dibagi sama rata sama, tidak dibagi sama rata, ambil jatah yang Allah kasih juga dia sama jumlahnya. Tapi isteri bertambah, anak perempuan bertambah, anak laki-laki 3 orang akan berkurang. Kalau mereka sadar bahwa sekian kurang, saya rela, sisa yang kurang dari saya itu adalah hibah saya untuk mama, dan hibah saya juga untuk adik saya yang perempuan. Kalau mereka sadar itu, dan syaratnya 6 orang ini mutlak tasarruf. Makna mutlak tasarruf, mereka sadar, mereka sehat, mereka udah balik, mereka udah dewasa, mereka bukan orang yang cacat untuk bisa melakukan keahlian dalam pengelolaan harta. Tidak lagi anak kecil, bukan dari orang enggak cukup pikiran, ataupun idiot, bahkan ada yang gila kadang-kadang, atau sudah tua bangka, enggak tahu lagi apa-apa, paling-paling gepegah lagi nyol, dia gepegah nak begitu puas pegahnya, minta ke Tuhan dan mamak tu. Dia tak bisa, harus penuh hak mereka. Maka pembagian sama rata. Atas kerelaan mereka berenam, tapi di situ yang menentukan rela 3 anak laki-laki. Karena hak mereka yang akan berkurang. Untuk ibunya 1 juta, 1 miliar. Untuk adiknya yang perempuan adalah juga lebih kurang. Ada 500 per anak laki-laki akan kurang. 500 juta. Kalau dihitung secara angka-angka akan dapat. Kalau itu disadari, maka musyawarah mufakat bagi sama rata itu adalah sah dan tidak akan timbul penyesalan. Bari terbangun atas taradin, karena mereka tahu berapa yang hak mereka, tapi berapa mereka ambil, yang tidak mereka ambil merupakan kerelaan dan atas kesediaan serta atas kejujurannya dan atas keikhlasannya dia menghibahkan kepada yang lebih kecil dapat, kepada adiknya. Kalau itu sadar. Maka sering saya katakan, berkaitan dengan pembahagian sama rata, 2 tahap, bahkan 3 tahapan dalam hukum faraid tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, tinggal 1 aja. Karena ilmu faraid itu adalah ilmu tentang menyangkut pengalihan
peninggalan orang mati kepada ahli waris, mengetahui siapa ahli waris, mengetahui berapa bagian ahli waris, dan mengetahui cara pembagiannya. Sekarang mau tinggal satu. Yang pertama, dia tahu berapa harta. Harus mereka tahu. Yang kedua, harta semuanya berapa. Kemudian, ya, siapa yang jadi ahli waris dan berapa hak mereka. Ya. Tadi tidak ada yang lain, hanya ahli warisnya tadi 6. 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, seorang isteri dan seorang mama. Mama si main, ibu si main. Udah tahu ahli waris. Lain tidak ada ahli waris. Tapi kalau ada harus dicari. Karena dalam posisi seperti itu, kakek andai kata ayah dari ayah ada, dia tidak terhijab. Ya, kalau yang lain barangkali terhijab karena ada anak laki-laki yang menghabiskan. Nah, maka dalam konteks ini, setelah mereka tahu siapa dan berapa hak ahli waris, itu yang tadi kita tempuh, maka setelah mereka tahu begini-begini, masalah membagi hanya kaifiatut tauzi' saja yang tidak perlu hukum waris kita tahu. Kaifiatut tauzi' artinya tidak mengambil menurut 3 miliar untuk isteri, 4 miliar untuk ibu. Bukan seperti pada angka pokok 24 tadi yang dibagi-bagi, dan itu bukan seperti itu. Tapi mereka setelah tahu, saling hibahlah antara mereka dan saling ridha meridhakan, dan begitu caranya. Dan itulah sah. Yang apabila mereka sehat semuanya, mereka tahu resikonya, mereka tahu berapanya, kemudian harus ditulis setelah itu. Untuk apa ditulis? Faktubu. Dalam ini sebuah proses agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, dan menjadi bukti andai kata ada tanya menanya setelah orang yang pertama ini meninggal. Kan anak-anak mereka itu kan ada nanti. Tahu, nah ini kalau tidak ada tulis, yang ada saksi, nak dikatakan semuanya, dan diketahui oleh saksi-saksi orang tua kampung, maka bisa saja nanti gugat menggugat. Oh, saya enggak terima. Padahal punya ayahnya, ayah saya enggak terima. Saya punya hak, belum cukup apa yang diberikan. Terjadilah gugat menggugat. Maka untuk aman dari itu, maka sunat mencatat, menulis dan membubuhkan tanda tangan. Itu sunat. Bukan sahnya di situ. Sebagai preventif agar tidak terjadi kalkil atau dakwah-dakwi khilafiyah di satu saat setelah generasi yang lain bangkit. Kalau ini sudah tahu, tapi nanti membantah, ayah saya enggak terima seperti itu, dan nanti bisa gugat. Di saat gugat menggugat akan terjadi dosa besar andai kata dengan menghadirkan dengan apa saksi-saksi palsu yang tidak tahu. Saksi palsu adalah merupakan dosa besar. Bagaimana? Kai tamawateh. Adik etnan laginya yang jalan tuan jawab bila sehat cuma hana tak peragakan. Memang tetap hitung harta wajib. Menyohan ada hitung harta. Nah model lain tak boleh tu. Tapi kalau musyawarah mufakat, nah dengan jalan takharut sabotu yang pernah kepubut oleh ulama-ulama awal. Itu belum kita bahas, nanti satu saat akan kita coba bagaimana dengan teori takharut berbandingan dengan kasus bagaimana penyelesaian musyawarah mufakat dalam tradisi masyarakat Aceh. Mungkin ada kesamaannya. Demikian barangkali yang dapat Tuan sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.